Kita hidup di zaman ketika pikiran kita sibuk tapi tidak produktif. Kita tahu banyak, tapi memahami sedikit. Kita terhubung, tapi makin kehilangan arah. Mungkin kamu merasa otakmu mulai lambat, susah fokus, dan mudah lupa. Tapi tahukah kamu, mungkin otakmu bukan rusak, tapi terlalu sering diberi sampah digital. Kita menyebutnya brain rot. Brain rot adalah istilah yang menggambarkan penurunan kemampuan berpikir akibat konsumsi konten digital yang dangkal dan cepat. Ini bukan sekedar kurang fokus, ini tentang hilangnya kapasitas untuk berpikir jernih dan dalam. Bahayanya, kita tak sadar bahwa semua ini perlahan jadi normal. Kita tak sadar bahwa algoritma dan budaya digital mulai menjajah kesadaran kita. Dulu penjajahan dilakukan dengan senjata, hari ini dengan notifikasi. Kita dijajah bukan oleh negara, tapi oleh algoritma. Kita tak dipaksa, tapi dimanjakan. Konten demi konten disajikan bukan untuk mencerdaskan kita, tapi agar kita terus menatap layar. Ini bukan teori konspirasi, ini logika pasar. Perhatian kita adalah produk. Dan seperti penjajahan di masa lalu, efeknya bukan cuma kehilangan sumber daya, tapi kehilangan identitas. Budaya instan juga memperparah. Makanan cepat saji, belanja satu klik, hiburan 15 detik. Semua membentuk cara berpikir yang cepat, dangkal, dan jenuh makna. Kita kenyang informasi, tapi lapar pemahaman. Otak kita seperti anak kecil yang kecanduan permen, cepat puas, cepat bosan. Endless scroll bukan sekedar kebiasaan, dia adalah pola hidup. Susah membaca teks panjang, fokus yang cepat pecah, mudah lupa, dan sering merasa seperti tubuh kita ada tapi tidak benar-benar ada. Bahkan anak-anak ikut terdampak. Anak usia 5 tahun yang seharusnya masih aktif bermain dan bereksplorasi, kini sudah kecanduan layar. Kalau tak diberi HP, mereka bisa tantrum, marah, dan menangis. Bukan karena nakal, tapi karena otaknya sudah terbiasa menerima rangsangan instan. Kita semua perlahan jadi korban, merasa lelah, kosong, tapi tetap terus harus scroll. Dan dunia pun mulai menyadarinya. Senator Australia pernah menyelipkan selang TikTok dalam pidatonya, dan viral. Government with more aura. Skivity. Netizen menyebutnya senator dengan brain rot. Ini bukan lagi masalah pribadi, ini masalah generasi. Brain rot bukan cuma soal kelelahan kognitif, tapi juga kekosongan eksistensial. Kita terbiasa dengan potongan kecil, video pendek, quote singkat, komentar receh, dan kita kehilangan kenikmatan dari hal-hal yang utuh dan mendalam. Kita tidak sabar membaca 5 halaman, tapi bisa menonton 50 video pendek dalam sekali duduk. Maka tak heran jika hari ini banyak orang merasa hidupnya hampa, karena yang dikonsumsi setiap hari hanya mengisi waktu, bukan memberi arah. Kita tidak rusak, kita hanya terputus dari makna. Dan itu lebih berbahaya dari sekedar malas belajar. Tapi kabar baiknya, otak kita bisa berubah. Ini disebut neuroplastisitas. Sama seperti otot, otak bisa dilatih ulang, bukan dengan menghilang dari internet, tapi dengan mengubah cara kita menggunakannya. Gunakan internet untuk belajar fokus dan mendalam. Latih otak dengan membaca buku atau berdiskusi. Terlibat dalam dunia nyata, berjalan kaki, main musik, dan berbincang langsung. Seorang anak yang kehilangan fokus karena video pendek bisa pulih kembali dengan latihan musik. Kita pun bisa, asal kita mau memulainya. Mungkin langkah pertamanya sederhana. Tutup video ini, diam sejenak, dan dengarkan kembali dirimu sendiri. Karena dalam dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk fokus adalah bentuk kebebasan tinggi.